Sahabat doa, baiklah sahabat doa, pada saat ini kita akan lanjut dalam sesi renungan dan kesaksian, dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Persekutuan Kristen. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan merenungi firman-Mu. Biarlah Engkau mau mengosongkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan kepada masing-masing kami pada pagi hari ini, dan juga tolong hamba yang akan menyampaikan renungan ini agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayat tema kita pada pagi hari ini adalah Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sahabat doa, Tuhan tidak merancang kita untuk menjalani kehidupan Kristen kita sendirian. Tetapi rancangannya adalah agar kita menikmati berkat yang kaya dari persekutuan yang saling memperhatikan. Tujuan dari persekutuan Kristen adalah agar kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih, saling menasehati, karena sudah dekat kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan tahu kita perlu semangat dan dorongan dari orang Kristen lain untuk dapat berhasil dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kebutuhan ini akan bertambah seiring semakin dekatnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sangatlah berbahaya untuk mencoba menjalani kehidupan Kristen kita sendirian. Jadi, lakukan apa yang perlu untuk menemukan persekutuan Kristen yang setia dan dapatkan semangat dan dorongan yang kita perlukan. Apa gunanya dorongan? Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, apa gunanya dorongan? Agar dalam segala sesuatu kita bertumbuh di dalam Kristus. Apa itu dorongan? Dorongan adalah menuturkan perkataan-perkataan yang membantu orang lain menjadi semakin seperti Kristus. Dan dorongan yang terbaik adalah selalu diucapkan di dalam kasih. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, kasih Kristus adalah pengikat orang-orang percaya dalam persekutuan. Persekutuan sejati adalah salah satu keuntungan berharga untuk orang yang percaya kepada Kristus. Namun sahabat doa harus tahu bahwa ini tidak terjadi secara sengaja. Diperlukan kerja, komitmen, dan usaha untuk menemukan dan membangun hubungan yang kuat. Iya, persahabatan itu perlu waktu, namun hasilnya berharga. 1 Tesalonika 3 ayat 12-13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Wow, luar biasa ya. Jadi Rasul Paulus rindu melihat hati sahabat-sahabat doa dibangun dalam kekudusan. Dan Rasul Paulus percaya bahwa ini dapat tercapai dengan mengasihi satu sama lain. Sahabat doa, saya ingin bersaksi. Jadi
tahun 2020, Krisela mengajak saya untuk membantu sebagai fasilitator doa di 24/7 United Prayer Indonesia. Dan saya melayani sampai saat ini. Dan saya percaya, bukanlah satu kebetulan saya berada di sini bersama dengan sahabat doa. Tapi Tuhanlah yang menuntun saya untuk rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan saya, dan Tuhan tahu saya membutuhkan semangat dan dorongan dari orang lain. Di persekutuan doa ini saya menemukan sesuatu yang berbeda dan saya belajar banyak hal. Teristimewa tentang doa, pentingnya hubungan pribadi komunikasi pribadi dengan Tuhan, dan juga pentingnya doa persekutuan. Jadi apapun itu di 24/7 United Prayer ini saya belajar apapun itu selalu dibawa di dalam doa. Salah satu pengalaman yang berkesan waktu itu ketika pertama kali saya melayani di 24/7 United Prayer Indonesia, waktu itu saya ingin melayani sebagai admin. Tetapi waktu itu saya tidak bisa mengoperasikan Zoom. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi waktu itu Tuhan menuntun saya, membantu saya melalui Kak Jenet. Pagi-pagi saya WA Kak Jenet dari jam 4 subuh, Kak Jenet balas, dan saya minta tolong, Kak, bagaimana ini caranya saya mau menjadi admin? Saya mau belajar. Jadi jam 4 subuh itu Kak Jenet dengan penuh lemah lembut dan dengan penuh kesabaran membantu saya bagaimana mengoperasikan Zoom. Dan puji Tuhan, dengan latihan tersebut, saya bukan hanya bisa melayani di 24/7 United Prayer Indonesia, saya juga bisa membantu pelayanan di jemaat, dan juga saya terbantu dengan pekerjaan saya di kantor yang waktu itu mulai pandemi, di mana semua kegiatan offline beralih menggunakan Zoom. Kemudian berkat lain yang saya dapatkan adalah yang awalnya kita tidak saling kenal dan mungkin kita tidak pernah bertemu, tapi sekarang itu rasanya kita seperti saudara. Kita saling akrab dan seringkali kita berkomunikasi, saling telepon di luar waktu Zoom, dan itu sudah saya lakukan dengan beberapa sahabat doa. Sahabat doa dalam pelayanan ini juga bukan tanpa pergumulan. Dan pada waktu itu ketika Tuhan izinkan untuk pindah ke Bitung dari Jakarta, situasinya itu sudah berbeda dengan di Jakarta. Jaringan di sini tidak terlalu bagus, dan juga bagaimana ada perbedaan waktu, dan jarak saya ke kantor yang lumayan harus saya tempuh dalam beberapa waktu, sampai sebenarnya saya sempat berpikir untuk mundur dari pelayanan ini. Tapi ada satu pelajaran yang sangat berkesan waktu saya pertama kali ikut training United Prayer waktu itu di Asia ya. Dan itu saya ingat sekali, yaitu kita harus selalu terbakar. Dan bagaimana kita bisa terbakar? Yaitu kita harus banyak menghabiskan waktu dalam doa pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Dan inilah yang selalu saya ingat, yang berkesan buat saya, yaitu selalu mendekat kepada orang lain yang sedang terbakar, supaya kita juga bersemangat dalam doa. Sahabat doa, kalianlah yang membuat saya kuat. Tetap bertahan dalam iman, dan kalianlah yang membuat saya selalu terbakar dan tetap semangat di dalam doa. Puji Tuhan dan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat doaku. Demikian renungan dan kesaksian saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan yang boleh kami pelajari, dan biarlah kami boleh menyadari bahwa kami tidak dapat hidup sendirian, tetapi kami membutuhkan semangat dengan yang lainnya, dan tolonglah kami untuk saling mengasihi, boleh saling memberikan dorongan, dan tetap semangat di dalam pelayanan ini. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami Persekutuan Kristen melalui 24/7 United Prayer Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.